Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mary, NIM 111911208. Di sini saya sebagai moderator dan rekan saya lainnya. Kami akan mempresentasikan secara singkat hasil dari proyek yang telah kami buat, yaitu buku Zahir yang berjudul Toko Sepatu Kita. Baiklah, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas bab 1, yaitu tentang perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang bisnis utamanya membeli barang dari pemasok dan menjualnya lagi ke konsumen tanpa mengubah wujud barang tersebut. Fungsi perusahaan dagang adalah menjembati antara produsen yang menghasilkan suatu produk tertentu dan konsumen yang membutuhkan produk tersebut. Manfaat laporan keuangan dalam perusahaan dagang yaitu sebagai bahan introspeksi penyelenggaraan kegiatan, sebagai terobosan atau pembaharuan, sebagai bukti pertanggungjawaban, sebagai dasar untuk mengambil keputusan, evaluasi bisnis, dan terakhir memperoleh peminjaman modal. Contoh perusahaan dagang. Di sini kami mengambil contoh toko sepatu kita. Toko sepatu merupakan tempat di mana kita dapat membeli sepatu dan alas kaki lainnya. Software akuntansi. Untuk menyajikan sebuah laporan keuangan yang baik memerlukan alur kerja yang cukup panjang dari sejak terjadinya transaksi sampai kepada penyajian laporan keuangan. Hal yang umum dilalui adalah membuat jurnal, buku besar, neraca lajur, rugi laba, dan neraca. Mengapa Zahir Accounting? Zahir dirancang untuk pengguna yang tidak mengerti akuntansi. Karena penginputannya sangat mudah untuk digunakan, desain dan tampilan antarmuka. Program ini sangat menarik dan cocok digunakan di Indonesia karena program ini menggunakan bahasa Indonesia. Tetapi, ada juga bahasa lainnya. Zahir versi 6 adalah sebuah software bisnis finansial terbaik dan termudah untuk digunakan dalam pembuatan laporan keuangan dan lainnya. Zahir versi 6 dilengkapi berbagai fasilitas yang lengkap dan handal seperti grafik, reminder, audit trail, edit transaksi, histori perubahan transaksi, klik laporan untuk menampilkan detail dan jurnal transaksi, perbaikan dan backup data, dan lain-lain. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Zahir dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengusaha, dibuat dari sudut pandang pengusaha, sehingga setiap pengusaha dapat mengelola dan memiliki kendali penuh terhadap usahanya. Zahir versi 6 dilengkapi berbagai fasilitas yang lengkap dan handal seperti grafik, reminder, auditing trail, edit transaksi, histori perubahan transaksi. Tampilan awal muka Zahir versi 6. Menu program berguna mengakses fungsi-fungsi program yang tidak terkait ke master data dan transaksi. Tampilan untuk menu program tutup buku yaitu tutup buku akhir bulan, tutup buku akhir tahun, sinkronisasi data, evaluasi valuta asing. Membuat data baru keuangan perusahaan yaitu buka data, tutup data, dan tampilkan menu utama, kalkulator, alat bantu, password, setup informasi perusahaan, backup data, informasi, dan keluar. Tampilan menu modul data-data yaitu data nama alamat, data rekening, data nama uang, data proyek, tip, data departemen, data produk, satuan pengukuran, data gudang, data pajak, dan data harta tetap. Tampilan menu modul buku yaitu daftar rekening perkiraan, buku besar, transaksi jurnal umum. Penjualan untuk menginput transaksi yang terkait dengan penjualan dan piutang usaha menampilkan data transaksi penjualan. Tampilan menu modul pembelian permintaan barang, permintaan mengadakan barang, contoh seorang manajemen keuangan mengajukan kepada bagian pembeli untuk mengadakan software akuntansi. Data produk yaitu menampilkan data barang atau persediaan, membuat mengedit dan menghapus data barang, melihat pergerakan barang, kartu stok, serta grafik analisis penjualan barang. Laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, neraca, angka kas, dan buku besar. Cara instalisasi aplikasi Zahir. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Aulia Pramadana dengan NIM 11191085 akan menjelaskan secara singkat tentang bab 3 pembuatan perusahaan dagang dan master data awal. Yang pertama, pengaturan awal lakukanlah pengaturan pada kontrol panel sebagai berikut. Masuk ke dalam kontrol panel, kemudian pilih clock and region. Yang kedua, pilih region dan lakukan pengaturan di bawah ini.
Langkah-langkah pembuatan data perusahaan baru. Double klik icon software Zahir Accounting 6. Tampilan awal Zahir Accounting 6. Klik membuat data baru, kemudian klik lanjutkan. Masukkan periode akuntansi yang diinginkan, kemudian klik lanjutkan. Mengatur struktur rekening, lalu klik lanjutkan. Langkah ini hanya berguna untuk pengguna tingkat lanjut dan hanya akan ditampil jika perusahaan memiliki fasilitas sinkronasi cabang. Lakukan pengecekan ulang data, kemudian klik proses, pilih bidang usaha, pilih perdagangan umum, kemudian klik lanjutkan. Akan tampil sebuah pertanyaan, klik ya, tampil pesan mengenai fasilitas password, klik OK. Melakukan pengaturan data mata uang lokal, klik lanjutkan. Melakukan pengaturan data mata uang asing, klik lanjutkan, klik selesai. Pengaturan awal Zahir Accounting. Tampilan menu utama Zahir Accounting, pilih menu setting, kemudian klik Set to Program. Pilih transaksi pada umumnya, kemudian checklist menggunakan modul uang muka. Pilih setelah regional, kemudian checklist lakukan pengaturan seperti di bawah ini, lalu klik rekaman. Berikut langkah-langkah pembuatan data pelanggan, yaitu pilih menu data-data, kemudian pilih data nama alamat. Tampilan awal data nama alamat, kemudian klik masukkan data pelanggan dengan lengkap, kemudian klik rekaman. Tampilan setelah direkam, lakukanlah hal yang sama dengan data pelanggan lainnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang bab 3 bagian 5, yaitu tentang data pemasok. Ini ada beberapa langkah pembuatan data pemasok. Pertama, kita buka aplikasi pada Zahir. Kedua, terus memilih menu data, kemudian pilih nama dan alamat pada menu aplikasi Zahir, dan klik di bagian nama alamat. Setelah itu akan terbuka data nama alamat. Terus yang 4, selanjutnya masukkan data pemasok secara lengkap. Terus kita rekam di pojok kiri. Memasukkannya adalah tekan plus di samping bawahnya. Nanti kita praktekkan. Terus yang 5, maka akan ada tampilan setelah direkam. Terus lakukan hal yang sama untuk memasukkan data pemasok dan jangan lupa klik direkam. 7, maka akan tampil data pemasok yang sudah dibuat. Ini adalah data pemasok yang seharusnya kami masukkan di dalam aplikasi Zahir. Kita akan mempraktek. Oke, saya Nujani dengan NIM 11, 19, dan 98 akan mempraktekkan langkah-langkah pembuatan data pemasok. Ini adalah data toko sepatu kita yang akan saya masukkan ke data pemasok di aplikasi Zahir. Klik data nama alamat, kita tekan add di sini. Terus ini ada ID. ID-nya tadi adalah Hajin. Jadi kita menggunakan nama perusahaannya adalah Toko Mitra. Di sini ini sebagai vendor. Terus nomor teleponnya adalah 0. Di sini ada nama dan alamatnya. Ini alamat yang akan kita masukkan adalah Jalan Tenangan. Di sini kita tekan rekam, maka akan ada muncul di data nama alamat adalah Toko Mitra. Ini adalah contoh pembuatannya. Di sini 6 data pegawai dan outhouse. Ini adalah data pegawai dan outhouse. Ini adalah ID pelanggan yang akan dimasukkan di aplikasi Zahir. Ini ada langkah-langkahnya.
tampilan awal data alamat, kemudian klik di sini masukkan data pegawai namanya dengan lengkap, kemudian klik rekam. Di D, tampilkan setelah direkam. E, lakukan hal sama dengan data pegawai lainnya. Kita akan mempraktikkan cara pembuatannya. Pembuatannya tidak jauh berbeda dengan pembuatan data pemasok. Data pegawai outsource di sini input. ID-nya JA1. Di sini adalah nomor kasus. Di sini sebagai employer, terus juga untuk nomor HP 08978988091023. Terus kita klik rekam, maka di sini akan ada data dan nama alamat dari Muhammad Wahid. Dan ketika kita mau menambah data nama lainnya, kita akan tekan tombol add data. Di sini aku menjelaskan tentang pemilihan mata uang. Di sini 7 pembuatan data mata uang. Pertama kita pilih menu data, kemudian klik pada data mata uang, maka akan terbuka tampilan data mata uang dan pilih IDR. IDR itu adalah rupiah. Kemudian klik, akan terbuka tampilan isi mata uang. Ini adalah contohnya yang kita akan praktekkan. Kita buka aplikasi Zahir. Terus di sini ada data mata uang, diklik. Di sini data add, kode mata uang. Tinggal kita klik. Ini IDR. IDR ini adalah Indonesia, rupiah. Setelah kita klik, maka tekan OK. Maka IDR dan kita rekam. Ini akan menjadi rupiah. Itu contoh mengubah mata uang. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sawaludin, NIM 1190929. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4, yaitu master data awal. Lanjutan. A. Data rekening. Tambah data akun. Data rekening bisa disebut juga data akun ya. Ini adalah klarifikasi data akun yang akan kita tambah. Ini klarifikasinya, ini kode akun, dan ini nama akun. Berikut langkah-langkah pembuatan data rekening. Pilihlah menu data-data, kemudian pilih data rekening. Ini adalah menu data-data. Kemudian klik data rekening. Tampilan awal data rekening, kemudian klik tombol tambah yang ada di pojok kiri bawah. Masukkan data rekening dengan lengkap, kemudian klik rekam. Ini klarifikasinya, harta lainnya, nama barangnya perlengkapan, ya. Kemudian klik rekam. Tampilan setelah direkam.
Ini adalah tampilan setelah direkam atau ditambah ya. Ini. Lakukan hal yang sama dengan data rekening lainnya. Ini klarifikasi data yang akan kita tambah. Ini kode akunnya dan ini nama akunnya. Untuk menghapus data akun, pilih data yang akan kita hapus. Cari data yang akan kita hapus. Kemudian klik jika sudah masuk ke dalam menu. Kemudian pilih tombol tambah yang ada di sini. Maksud saya adalah tombol tempat sampah. Lambang tempat sampah ini diklik, kemudian hapus. Selanjutnya, satuan pengukuran. Data satuan pengukuran, ini adalah data satuan pengukuran yang akan kita tambah. Langkah-langkah pembuatan data satuan pengukuran. Pilih menu data-data, kemudian pilih satuan pengukuran. Ini menu data-data. Ini satuan pengukuran. Tampilan awal satuan pengukuran, kemudian klik tombol tambah yang ada di pojok kiri bawah. Masukkan data satuan pengukuran dengan lengkap, kemudian klik rekam. Data satuan pengukuran, kode satuannya unit, nama satuannya juga unit. Klik rekam. Dan ini adalah tampilan setelah selesai direkam atau ditambah unit. B. Data pajak. Data pajak adalah sebagai berikut. Kode PPN pajak itu pajak pertambahan nilai, persentase 10%, akun beli, kode akunnya, keterangan pajak dibayar di muka, akun jual, kode akun jual, keterangan utang pajak penjualan. Langkah-langkah untuk menambah data pajak, pilihlah menu data-data, kemudian pilih data pajak. Nih, data pajak, lambangnya persen. Kemudian tampilan data awal pajak. Tidak jelas ya, di sini belum ada data pajak. Kemudian klik tombol tambah yang ada di pojok kiri bawah. Kemudian masukkan data pajak dengan lengkap, kemudian klik rekam. Data pajak, kode pajaknya PPN, keterangannya pajak pertambahan nilai, persentase 10%, kode akunnya, akun beli, kode akun jual, kemudian klik rekam. Selanjutnya data harta tetap. Ini adalah daftar harta tetap yang akan kita tambah. Nama barang, mobil Grand Max, meja kompor, kelompok barang, nilai perolehan, umur, dan akumulasi beban. Langkah-langkahnya, pilihlah menu data-data, kemudian pilih data harta tetap. Ini menu data-data di sini ya. Kemudian pilih data harta tetap yang ada di pojok kanan bawah. Selanjutnya, tampilan awal data harta tetap. Ini adalah tampilan awal, belum ada data harta tetap. Masukkan data harta tetap dengan lengkap, sekaligus lakukan penginputan kelompok barang. Tahap awal. Kemudian, ini tahap kedua yaitu masukkan nama harta tetapnya. Kemudian pilih kelompok barangnya, ini ada lambang sini, diklik. Kemudian kita akan masuk ke menu baru yaitu klik tombol baru yang ada di sini. Kemudian ditambah ini yaitu tambah ini hasil setelah ditambah yaitu namanya mobil Grand Max, kelompoknya kendaraan, tanggal beli, harga beli, nilai residu, ekonomis. Kemudian klik rekam. Lakukan hal yang sama dengan harta tetap meja kompor. Hal yang membedakan dari meja kompor dengan mobil Grand Max ialah terletak pada kelompok barangnya. Jika mobil Grand Max menggunakan kelompok barang kendaraan, maka meja kompor menggunakan kelompok barang peralatan. Untuk lebih jelasnya, terlihat pada tabel di bawah ini. Nama barangnya, kelompok barang, mobil Grand Max kendaraan, kelompok barang meja kompor itulah peralatan. Untuk kode akunnya,
kode akun meja kompor, ini kode akunnya, keterangannya mesin dan peralatan. Di kode akunnya, keterangannya akumulasi penyusutan peralatan. Di kode akun depresiasi, yaitu penyusutan peralatan. Ini keterangannya, ini aset dan harta, kode akun, keterangan, akumulasi depresiasi, kode akun, keterangan, dan depresiasi. Penyusutan kode akun, penyusutan penyusutan, dan mesin. Demikianlah presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik rekam. Baiklah, selanjutnya saya Christina Natalia Uut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 5, yaitu informasi umum dan tabel transaksi toko sepatu kita. Informasi umum: A. Identitas perusahaan dan usaha pokok. Toko sepatu kita beralamat di Jalan Gajah Mada nomor 08 Pontianak. Ini adalah nomor teleponnya, faxnya, dan emailnya tokosepatu-kita.net. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha jual beli sepatu sebagai distributor tunggal. Perusahaan tersebut juga membeli barang dagangannya secara kredit dan tunai dari beberapa importir di beberapa toko di Indonesia. Perusahaan juga melayani penjualan tunai secara eceran dan dengan harga khusus. Yang B. Kebijakan akuntansi. Toko sepatu kita mengambil kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, umum. Di umum ini ada 6 bagian, dan yang pertama ada sistem berpasangan dengan dasar akrual basis. Yang kedua ada periode akuntansi tahunan dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Yang ketiga subperiode akuntansi 12 bulan. Yang keempat, pada setiap akhir bulan disusun penyesuaian dan neraca saldo. Yang kelima, jurnal khusus dan jurnal umum untuk mencatat transaksi. Yang keenam, transaksi menggunakan mata uang rupiah atau cycle currency. Selanjutnya, kedua ada khusus. Di khusus ada 7 bagian, dan yang pertama pembelian, kedua penjualan, ketiga piutang dagang, keempat pengeluaran kas, kelima penerimaan kas, keenam penilaian, ketujuh penyusutan aktiva tetap. Selanjutnya, ini adalah contoh transaksi dari toko sepatu kita, yaitu ada 21 dokumen. Ini adalah contohnya. Ini adalah contoh dokumennya atau transaksi. Dan selanjutnya adalah penyelesaian bukti transaksi. Ini adalah contoh penyelesaian bukti transaksi di Zahir. Ini dia. Ada 21 penyelesaian. Ini dia contohnya. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata ataupun perbuatan, kami mohon maaf. Assalamualaikum.